ulang, tinggal di chat aja ke chat Zoom, bilang, "Kak, tolong ulang materinya," atau on mic pun gak apa-apa, karena aku lebih suka kelas yang interaktif gitu, guys. Ada aku menjelaskan materi, kemudian kalian nanya atau menanggapi gitu. Kayak lebih hidup aja kelasnya. Terus habis itu, apa lagi ya? Ya pokoknya sama aku santai aja. Sebelum mulai kelasnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm, itu teman-teman ada background ya. Kalau misalnya teman-teman mau on cam, nggak apa-apa. Aku sambil share screen ya. Jadi em, ini tampilan Microsoft Word. Mungkin teman-teman udah nggak asing lah ya sama Microsoft Word. Atau ada yang belum pernah pakai Word sama sekali. Nggak apa-apa ya, ntar dikasih tahu aja. Kalau untuk pertemuan pertama hari ini, kayaknya kita masih materi-materi dasar. Cuma nanti aku bakalan ngasih hacks gitu atau tips and trick buat yang udah sering pakai Microsoft Word. Nah, aku pakai Microsoft Word-nya itu tipe ini 365 apa 2021 ya, aku lupa. Bentar. Kita cek. Cara ceknya, teman-teman bisa ke bagian file, kemudian ada more, klik yang namanya akun. Nanti di sini ada tulisan product information. Word yang aku pakai itu versi 365. Dia macam-macam sih teman-teman, ada 2021, 2019, 2016, dan seterusnya. Aku merekomendasikan ke teman-teman untuk pakai Word jangan terlalu jadul gitu. Jadi minimal 2016 lah. Soalnya kalau terlalu jadul, fitur-fiturnya juga belum update. Terus tampilannya juga pasti bakalan beda sama tampilan Word aku. Jadi kan sayang ya, udah ikut bootcamp tapi em, susah ngikutin materinya gitu. Iya, sambil praktek langsung kok. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau aku biasanya materi dulu. Materinya tuh sambil praktek penggunaan Microsoft Word-nya ya. Nah, nanti kalau misalnya ada sisa waktu baru kita bahas tugas gitu. Kalau 2021 aman, Kak? Aman, aman. 2021 itu masih mirip kok tampilannya sama ini 365. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku langsung mulai materinya ya. Iya, iya, sabar, sabar guys. Aku langsung mulai materinya ya. Aku izin off cam dulu. Aku 2019. 2019. Aman-aman guys, 2019 aman. Asal jangan 2016 ke bawah menurutku ya. Aku izin off cam supaya nggak salfok, jadi teman-teman lihat ke share screen aja. Hmm. Tadi kan kita udah melihat Microsoft Word kita itu tipe berapa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tampilan awal, tampilan membuat dokumen. Jadi, kalau di Microsoft Word itu, kalau kita mau bikin dokumen, itu sebenarnya ada dua, guys. Ada dua cara. Cara pertama, kita bisa bikin dalam bentuk dokumen yang kosongan seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, cara kedua, itu kita menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Itu ada di bagian file, terus kita ke new, ada yang namanya di sini online template. Di kalian muncul nggak online template? Online template itu syarat untuk digunakannya pertama, eh, laptopnya itu atau PC teman-teman harus terkoneksi ke internet. Terus yang kedua, terkadang dia itu harus login akun Microsoft Word. Soalnya kalau dia nggak login atau versi crack, online template-nya nggak bisa di search gitu. Jadi kayak ya nggak bisa ditekan apa-apa. Itu sih biasanya kalau sudah memenuhi dua hal tersebut, kita udah bisa pakai online template-nya. Contoh deh yang paling sering kita pakai buat pencari kerja gitu. Kita pakainya
surat lamaran kerja, ataupun bikin CV, ataupun bikin resume, itu ada templatenya. Tinggal kita typing aja, misalnya resume. Teman-teman tinggal klik resume, terus dicari di sini template-template resume yang bisa dipakai. Ada banyak banget templatenya. Tinggal dicari aja yang paling sesuai yang mana. Meskipun ini template, kita tetap bisa edit. Contoh ya, kita langsung pakai template yang ini. Tinggal diklik sekali. Habis itu teman-teman klik create. Ditunggu loading. Nanti ada muncul template seperti ini. Misal nih, kita nggak suka sama fontnya. Ini bisa kita ganti. Teman-teman tinggal blok aja semuanya. CTRL-A. Terus ke tab home, cari di sini font yang teman-teman mau pakai. Jadi nggak masalah gitu. Meskipun dia template, ya bisa kita edit. Misalnya gini. Terus contoh, ini warnanya kan agak coklat ya. Umumnya kan resume CV itu ya formal aja warna hitam. Bisa kita edit juga, tinggal di blok, terus teman-teman tinggal ganti warna fontnya. Jadi warna hitam. Habis itu tinggal kita sesuaiin deh sama data diri kita. Selesai. Mau ditambah halaman juga nggak apa-apa. Misalnya ini nggak cukup ya. Ini kan ada pengalaman, tujuan, keterampilan, belum ada pendidikan gitu. Kita tambahin di sini pendidikan ataupun pelatihan, sertifikasi, itu bisa. Jadi tetap bisa diedit sesuai apa namanya? Sesuai keperluan kita meskipun dia dalam bentuk template. Kayak gitu. Terus em, selain resume nih, misal sertifikat itu juga ada template-nya dari Word. Kita tinggal ke file, ke new, cari di sini sertifikat. Ini tuh typingnya tergantung, kayaknya tergantung settingan ini deh teman-teman, settingan Word-nya. Bisa aja kita harus nge-search dalam bahasa Inggris, ataupun kayak aku nge-searchnya dalam bahasa Indonesia. Dicoba aja dua-duanya. Misal kita mau bikin sertifikat untuk Liga Mahasiswa gitu. Tinggal dicari aja. Contoh yang ini sudah merepresentasikan olahraga banget kan. Kita klik sekali, habis itu teman-teman klik create. Sama kayak tadi. Tunggu download. Nanti dia muncul tempatnya. Contoh, color palette acaranya itu warna hijau. Ini warna merah. Nah, kita tinggal ganti warnanya. Caranya, kita tinggal ke bagian desain. Terus teman-teman pilih yang namanya colors di sini. Kelihatan nggak? Tinggal diganti dah tuh warnanya. Tadi kan kalau paletnya hijau ya. Udah ganti aja sama yang green. Ini sih. Ini. Ini juga tinggal ganti aja warnanya sama green. Gitu. Bisa diedit kok semuanya meskipun dia template. Itu tadi bikin dokumen. Kemudian gimana Kak caranya buat nge-save dokumen? Biasanya kita kalau nge-save dokumen itu ya paling gampang shortcutnya CTRL-S kan. Atau teman-teman bisa ke bagian file terus pilih save ataupun save as. Bedanya apa? Kalau save itu kita nyimpen dokumennya masih di file yang sama. File ini nih, file dokumen 3. Tapi kalau save as, kita nyimpennya ke dokumen yang berbeda. Dokumen yang berbeda itu bisa dalam bentuk Word lagi, bisa dalam bentuk PDF, XPS, XML, dan lain-lain. Tapi kita paling akrab sama PDF kan. Saya teman-teman yang masih kuliah atau yang udah kerja, ngirim kerjaan ataupun tugas kuliah pasti pakai PDF kan. Karena PDF tuh dia bikin tampilannya jadi lebih rapi gitu.
Kalau PDF tinggal search aja tipenya PDF, terus klik save. Biasa kan kayak gitu. Tapi ini kan lama ya, terlalu banyak yang diklik-klik. Nah, aku mau ngasih tahu cara cepat. Cara cepatnya, teman-teman tinggal menampilkan menu Save as PDF di sini. Kelihatan nggak? Di tab Home tuh ada menu Save as PDF. Di teman-teman ini mungkin nggak ada kan? Nah, gimana cara memunculkan ini? Caranya, bentar, aku mau hapus dulu. Arahin kursor teman-teman ke bagian atas di sini nih, bagian menu-menu. Terus kita klik kanan, ada yang namanya Customize the Ribbon. Jadi teman-teman pilih menu ini, Customize the Ribbon. Nanti akan muncul seperti ini, ada dua bagian, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu menu yang kita punya. Di sebelah kiri itu menu yang Word punya. Jadi kan nggak semua menu Word kita pakai gitu. Sebelumnya kita kenalan dulu. Yang di atas ini, Home, Insert, Draw, Design, Layout, dan lain-lain, itu kita namain sebagai tab. Satu tab terdiri dari beberapa grup. Grup tuh yang dipisahkan sama garis abu ini loh. Nih, grup clipboard, grup font, grup paragraf, dan seterusnya. Balik ke sini ya. Langkah pertama, kita tentuin dulu menu Save as PDF itu mau kita pakai di tab yang mana. Atau mau kita taruh di tab yang mana. Kalau aku pribadi, aku paling sering buka tab home kan. Jadi menu itu akan aku simpan di tab home. Setelah aku klik tab home, aku klik group atau new group. Jadi kita bikin grup baru khusus untuk Save as PDF. Kita rename dia jadi Save as PDF. Ini udah belum teman-teman? Sampai di sini. Sampai bikin grup baru. Kalau udah, perhatian kita pindah ke bagian yang sebelah kiri. Di sini kita klik yang namanya All Comments. Supaya semua menu yang ada di Microsoft Word-nya muncul. Terus kita scroll ke bawah, kita cari menu yang namanya Publish as PDF. Kalau udah ketemu, kita klik menunya, terus kita tambahkan ke grup yang tadi baru kita bikin. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kalau udah kita klik OK. Nanti muncul tuh menu Save as PDF di tab Home. Klik ini ya, All Comments, nama menunya Publish as PDF or XPS. Bisa nggak teman-teman untuk nge-custom ribbon? Bisakah? Bisakah? Kak, abis klik Publish as PDF, ditambahin, tambahin. White. Oh, hapus lagi deh. Nih, kan udah bikin menu Save as PDF. Terus ke sebelah kiri, pilih All Comments. Cari menu yang namanya Publish as PDF. Nih, diklik kan, terus klik Add atau klik tambah. Biar dia bisa pindah tuh menu dari sebelah kiri kita pindahin ke kanan. Kalau udah klik OK. Gitu. Di add guys. Betul. Yang lain bisa nggak teman-teman?
Oke, aman ya. Kalau aman, aku lanjut materi yang lain. Tadi kita udah belajar bikin dokumen, nge-save dokumen. Nah, tips menggunakan Microsoft Word, yang pertama, teman-teman jangan lupa aktifin fitur yang namanya auto save. Itu ada di bagian file, terus teman-teman klik more, ada yang namanya option. Pilih option yang save dan nge-save tiap 1 menit. Kenapa kita harus ngehidupin fitur ini? Soalnya takut-takutnya nanti laptop kita tiba-tiba nge-lag atau um, Word-nya yang tiba-tiba not responding dan kita lupa save file, dia nggak akan hilang filenya karena udah ada yang namanya save auto recover tiap 1 menit gitu. Terus habis itu kita lanjut ke materi yang lain. Nama fiturnya itu Quick Part. Buat teman-teman yang masih kuliah, biasanya kalau kita ngumpulin tugas, itu ada data dirinya kan di bagian sini. Ada nama, kemudian ada NIM, ada kelasnya kelas apa, ya kan? Terus ada nama matkulnya. Anggap ini aku lagi ngerjain matkul pajak. Minggu ini aku dapat tugas satu. Udah tuh aku ngerjain tugasnya. Terus di minggu depan, aku dapat lagi tugas baru, tugas dua. Biasanya kan kita ketik lagi tuh data dirinya, atau kita buka file tugas satu, terus kita copy ke tugas dua kan. Ya kan, masih pada kayak gitu. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya, teman-teman bikin nih data diri yang kayak tadi. Terus kita blok semuanya, kita jadiin dia sebagai quick part. Quick part itu ada di tab insert, pilih yang namanya quick part. Kita save dia jadi quick part. Save selection to quick part gallery. Misalnya ini matkul pajak semester 4. Klik. Oke. Nanti setelah di-save, dia bakalan muncul di galeri quick part. Masih di yang tadi nih ya, tab insert, terus quick part, ada pajak semester 4. Jadi kalau minggu besok aku dapat tugas pajak lagi, aku tinggal buka galeri quick part, terus aku klik quick part matkul pajak. Seperti ini. Bisakah teman-teman? Oke, oke, oke. Aku ulang ya. Oke, aku ulang. Jadi, itu tadi fitur namanya quick part. Anggaplah sekarang teman-teman lagi semester 4, terus ada matkul, aku ganti ya nama matkulnya, matkul pembangunan berkelanjutan. Terus kita mau save ini sebagai quick part. Caranya tinggal di blok. Habis di blok, teman-teman ke tab insert. Terus perhatiin group text ada di bagian sini yang namanya quick part. Diklik quick part. Habis itu kita save dia jadi quick part gallery. Kita save sesuai nama matkul, pembangunan berkelanjutan. Kalau udah, klik OK. Jadi, minggu depan kalau kita mau bikin tugas pembangunan berkelanjutan lagi, kita tinggal ke tab Insert, ke Gallery Quick Part, pilih pembangunan berkelanjutan. Gitu guys. Bisa nggak? Oh iya, waktu teman-teman nge-save nih, bagian yang lain, bagian galeri, kategori, save in, option, itu nggak usah diotak-atik. Cukup di rename aja. Itu udah default dari Word gitu loh.
Bisakah yang tadi minta ulang? Tadi banyak yang minta ulang. Bisa, oke. Nah, quick part ini dia cuman bukan hanya nge-quick part teks. Ini kan bentuknya teks ya, tapi dia bisa nge-quick part picture, nge-quick part draw. Contoh, aku mau bikin e-sign atau tanda tangan digital. Kita pakai fitur draw. Terus kita bikin dulu tuh tanda tangannya. Habis itu kita save. Jadi quick part itu bisa. Jelek banget, maaf ya. Edit dulu deh. Misal gini, tanda tangan digital aku, tinggal aku blok, klik insert, pilih quick part. Kita save dia jadi galeri quick part. Jadi kalau besok-besok tanda tangan digital aku dibutuhkan, aku tinggal buka insert, cari di galeri quick part tanda tangan digitalnya. Begitu. Di teman-teman ada nggak fitur draw? Jadi tadi kalau kita mau oret-oret bikin tanda tangan digital, bisa nih pakai fitur draw, terus teman-teman tinggal pilih aja pulpennya. Tapi normalnya pilih yang warna hitam aja nggak sih? Terus tinggal atur ketebalannya berapa. Nggak usah aneh-aneh. Aku 365. Nih, aku nggak ada Kak, nggak ada. White. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, kita bisa buka ribbon tadi, customize the ribbon. Arahin kursor ke atas, klik kanan. Habis itu teman-teman cek di sebelah kanan ada nggak fitur draw. Kalau misalnya ada dan belum ke checklist, teman-teman checklist dulu. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa masukin semua fitur draw ini dari sebelah kiri. Tapi ini ribet sih karena fiturnya kan banyak ya. Cari di sini drawing tools, cari eraser, dan lain-lain. Itu sedikit tips dari aku buat yang nggak ada. Tanda tangan digital agak kaku nggak apa-apa ya Kak. Tapi biasanya aku ngakalinnya itu bukan pakai fitur draw yang ada di Word. Aku pakai picture gitu loh. Jadi kalau kita pakai picture, pasti teman-teman pada kayak gitu deh. Tinggal insert, terus ada yang namanya picture kan. Kita tinggal masukin aja tanda tangan digitalnya yang dalam bentuk gambar. Ya, terus tinggal di insert kayak gini. Biasanya ngakalinnya begini. Kalau kita nggak ada fitur draw, bisa aja kok. Aku lanjut ya. Tadi kan kita belajar nge-quick part, misalnya ini, data mata kuliah. Kalau misalnya semester empatnya sudah selesai tuh, matkul pajak sama pembangunan berkelanjutan kan nggak akan ada lagi di semester 5. Kita tinggal hapus quick partnya. Caranya, teman-teman ke tab insert, pilih quick part yang tadi, terus klik quick partnya. Klik kanan, ada yang namanya organize and delete. Tinggal di delete, delete. Contoh, delete lagi pembangunan berkelanjutan. Eh, Klik kanan, organize and delete, delete. Yes, gitu. Terus kayak gitu aja. Jadi kalau kita udah nggak butuh gitu ya sama fluid partnya bisa dihapus kok. Dia tidak permanen. Bisa ditambahkan atau dibuang sesuai kebutuhan kita. Selain tadi kita nge-quick part tanda tangan, nge-quick part data mata kuliah, kita juga bisa nge-quick part buat kop surat. Ini buat yang kerja. Misalnya teman-teman kerja di bagian administrasi, disuruh bikin surat kan.
Kan ribet ya kalau copy paste kop surat mulu. Tipsnya, kita jadiin kop surat tadi jadi quick part. Jadi kalau misalnya udah dibikin tuh desain kop suratnya. Contoh ini aku bikin desain kop suratnya di Canva. Terus aku save as jadi picture. Ya udah selesai dia. Tinggal dimasukin jadi quick part. Jadi pas aku butuh tinggal diklik aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin manual, cara bikin kop surat itu arahin kursornya ke bagian atas. Jadi bagian atas ini disebut sebagai bagian header. Bagian bawah itu disebut sebagai footer. Biasanya kop surat itu adanya di header, halaman itu adanya di footer. Terus kalau kop surat itu kan adanya pertama ada em, logo perusahaan, logo kampus gitu. Masukin dulu logonya ke insert, picture, this device. Terus teman-teman cari di sini logo. Masukinlah logo-logonya. Terus teman-teman tinggal adjust ukurannya, bisa di adjust manual kayak gini, ditarik atau diatur ke picture format. Misal tingginya mau 5 cm. Ketinggian sih 5 cm, 2 cm deh. Lebarnya ngikut nanti dia bakalan jadi berapa senti. Terus teman-teman ganti layout optionnya biar dia bisa ditarik-tarik. Setelah logo ada nama instansi atau nama perusahaannya. Teman tinggal masukin kayak gini. Terus ya udah masukin aja data-data yang diperlukan di logo. Kalau udah selesai nih misalnya. Kalau udah selesai, kita tinggal blok semua kop suratnya, terus ke insert, pilih quick part. Kita save dia jadi quick part, kop surat, Pemprov. Oke, udah selesai. Jadi ini tinggal dimasukin. Nanti kayak ke insert, quick part, kop surat Pemprov. Bisa nggak teman-teman bikin kop surat dan nyimpan dia jadi quick part? Aman ya. Terus ini aku lupa. Mungkin ada yang nanya gimana kak caranya bikin garis kayak gitu. Kalau mau cepat, teman-teman bisa klik tanda ini tanda strip 3 sampai 4 kali terus di enter. Kalau garisnya mau tebal, pakainya sama dengan 3 sampai 4 kali di enter. Mau lebih tebal lagi, teman-teman bisa pakai tanda pagar di enter gitu. Menurutku ini berguna apalagi buat orang-orang yang matanya silindris. Daripada kita ngerjain manual, kalau manual tuh kan ke insert, shape, terus teman-teman pilih tuh garisnya, ditarik. Itu juga bisa sih, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Tadi tuh strip sama dengan, terus pakai pagar. Selain itu ada bintang, gitu sih biasanya. Kalau di surat kan, biasanya kalau di kop surat tuh yang garisnya agak tebal gitu ya. Begitu, begitu. Tadi sempat mau nanya bikin garis gimana. Iya, aku tahu apa yang kalian pikirkan.
Cuman malu kan nanyanya. Gak apa-apa guys, nanya aja kalau nggak ngerti. Boleh ulang, boleh. Gini, kalau tadi mau bikin garis secara cepat, hacksnya teman-teman ketik tanda strip 3 sampai 4 kali di enter. Kalau garisnya mau dua, pakainya sama dengan 3 sampai 4 kali di enter. Garisnya mau lebih tebal lagi, pakainya tanda pagar di enter. Gitu. Ini kan kalau oke, aku lanjut ya guys. Aku kecepatan gak sih? Kalau kecepatan kasih tahu ya, biar banyak hal yang bisa dibahas aja. Karena waktu kitanya terbatas. Terus, gini, kalau misalnya dokumennya itu bersifat rahasia, atau kita tuh habis ngerjain dokumen dan kita nggak pengen dokumen kita tuh diotak-atik sama orang lain. Anggaplah ini proposal penelitian. Aku nggak mau nih diotak-atik sama orang lain. Kita tinggal lock atau kunci dokumennya supaya nggak bisa diedit. Caranya, kita ke bagian file. Terus teman-teman klik yang namanya info. Ada bagian protect dokumen. Protect dokumen ini maksudnya fitur untuk ngekunci dokumen. Ini kan masih abu ya. Kalau tadi kita pengen dokumen yang nggak bisa diedit sama orang, kita tinggal klik yang namanya restrict editing. Nanti akan muncul fitur di sebelah kanan warna abu. Ini dicentang, ini juga dicentang. Maksudnya, ini semua orang itu hanya bisa membaca dokumennya dan nggak bisa ngedit. Terus kita klik Start Enforcing Protection. Teman-teman masukin tuh passwordnya. Masukin kayak gini. Klik OK. Kalau udah, coba diperhatiin di bagian atas. Fitur-fiturnya mati kan? Dan ini tangan aku nge-typing nih. Tapi dia nggak bisa ngedit gitu. Karena udah di lock. Tapi kalau misalnya kita ragu, ini udah keprotek apa belum, kita bisa ke bagian file, terus tinggal ke info. Cek di bagian protek dokumennya, warnanya itu berubah jadi kayak gini, warna ungu. Warna ungu, warna kuning. Sorry. Ini tandanya fitur protek dokumennya udah aktif. Begitu. Iya, coba deh teman-teman sambil praktek. Bisa nggak? Terus kalau misalnya, Kak, ada yang ketinggalan, ada yang lupa dimasukin, pengen diedit lagi, itu bisa. Kan tadi tampilannya kayak gini ya. Nah, kita tinggal klik stop protection aja. Kita matiin password yang tadi dengan cara masukin password waktu kita pertama kali em, ngasih passwordnya gitu. Masukin password yang sama. Terus kita klik OK. Udah deh, ini udah bisa diedit lagi. Kelihatan kan? Oke kah? Fitur protection mirip di Google Word. Gdocs kah maksudnya? Itu nggak bisa keedit juga pas dalam bentuk file, Kak. Nggak bisa. Ini nih ya, aku share deh filenya ke teman-teman. Ini aku protect. Teman-teman nggak tahu kan passwordnya apa. Aku close, terus aku kirim dokumennya. Coba teman-teman bisa edit ke dokumen yang baru aku kirim. Atau pure cuman bisa baca aja.
Oh iya, hacks lagi. Kalau kita mau buka dokumen, biasanya tuh ini bisa digunakan untuk kita yang sering membuka dokumen berkali-kali. Contoh kita lagi ngerjain skripsi atau lagi ngerjain satu kerjaan. Pasti file yang dibuka sama kan? Nextnya teman-teman cukup buka Word-nya nih, Word tok. Terus kita ke file, di sini ada yang namanya recent dokumen. Recent dokumen tuh dokumen yang terakhir kali kita buka. Terus tinggal diklik deh, kayak gini. Ya kan, bisa baca aja. Hmm. Kalau aku kasih teman-teman passwordnya, pasti dia bisa ngedit lagi. Tinggal di stop protection. Tadi itu ngeprotek dokumen supaya nggak bisa diedit sama orang. Ada lagi nih, protek dokumen yang lainnya. Namanya, fiturnya itu encrypt with password. Posisinya sama sih, ada di bagian file, terus info. Di bagian protect dokumen ada yang namanya encrypt with password. Encrypt with password ini, dia lebih ke supaya dokumennya nggak bisa dibuka sama orang gitu. Kalau tadi kan nggak bisa diedit, kalau ini nggak bisa dibuka. Anggaplah aku masukin passwordnya ini. Terus aku klik oke. Re-enter lagi passwordnya. Tapi teman-teman perhatiin ya di sini. Kalau teman-teman lupa passwordnya, filenya nggak bisa di-recover karena dia kagak ada fitur forgot password dan semacamnya gitu. Terus mengingat passwordnya dengan baik. Terus terkadang dia susah untuk di-stop. Ini kan udah ke protect. Aku save dulu, terus aku close. Misal aku mau buka file yang tadi, tinggal ke file kan, pilih recent dokumen. Ketika aku mau buka filenya, dia minta aku buat masukin password to open gitu. Kalau passwordnya benar, baru deh filenya bisa kebuka. Harusnya ya, kadang kalau kita mau nge-protect, nge-unprotect gitu ya, tinggal dimasukin lagi passwordnya. Cuman kadang susah. Jadi super duper tricky sih fitur ini. Terus dia cuman bisa mencegah supaya dokumennya nggak bisa dibuka sama orang. Kalau udah dibuka dan orang mau copy itu bisa. Setahu aku belum ada fitur di Word yang membuat orang nggak bisa nge-copy filenya. Itu adanya di PDF paling. Itu pun pakai aplikasi nggak sih biasanya pakai Adobe gitu. Di Word tuh hanya ada tadi restrict editing sama encrypt with password. Oke kah teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Hmm, wait, apa lagi? Oh iya, aku lupa. Harusnya aku ngirimin ini tadi di awal. Sebentar. Ini. Aku ngirimin list materi. Jadi ini tuh isinya learning plan. Eh, atau kurang lebih materi-materi yang akan kita pelajarin selama bootcamp berlangsung. Aku bikin learning plan-nya itu dari materi sertifikasi Microsoft Word yang ori gitu ya, maksudnya yang beneran dari Microsoft-nya. Jadi kalau misalnya habis ini teman-teman, misal gitu, ada rezeki yang berlebih dan bisa ikutan sertifikasi dari Word langsung, itu udah bisa karena materinya aku susun dari situ kok.
Dan aku sistem mengajarnya tuh nggak berurutan gitu loh. Kenapa nggak berurutan? Karena kan nanti teman-teman bakalan nanya tuh. Terkadang pertanyaan teman-teman tuh nggak ada di sini, tapi ada di bagian bawah. Tapi kurang lebih secara garis besar ini sih yang bakal kita pelajari. Begitu. Wait, kita pindah ke materi apa lagi ya hari ini? Hmm, Masuk dokumen udah. Ini aja deh materi seputar picture. Kalau kita punya gambar dan kita pengen masukin gambarnya ke Microsoft Word, kita tinggal insert terus pilih picture. Biasanya kita klik yang namanya this device kan, atau ini tuh nyari gambar-gambar yang ada di eh, laptop atau PC kita gitu. Terus tinggal klik insert seperti ini. Selain tadi this device, ada lagi yang namanya online picture. Online picture ini sama kayak online template teman-teman. Bisa dipakainya kalau laptop teman-teman udah terkoneksi sama internet. Tinggal diklik online picture. Nanti dia akan menghubungkannya ke search engine bernama Bing. Ini mirip kayak Google, tapi ya kurang lebih gambarnya tuh kayak agak ala kadar gitu loh. Kalau Google kan udah versi lebih lengkap. Contoh kita mau masukin gambar orang lagi meeting, tinggal diklik aja. Carilah gambar orang meeting. Tinggal diklik sekali, terus klik insert. Tunggu, seperti ini. Terus tadi ada this device, online picture, ada stock image. Ini kalau stock image itu lebih ke gambar-gambar yang ada di Microsoft-nya. Kalau tadi kan ini gambar dari Bing. Kalau ini gambar dari Word. Kayak bawaan dari Word aja gitu. Tinggal diklik sekali, klik insert. Dia lama. Nah, seperti ini. Terus, kalau udah kita masukin gambarnya, contoh kita mau ngedit tone-nya. Ini kan warnanya kayak hijau. Kita mau bikin dia agak abu-abu gitu. Misalnya menceritakan gambar di masa lalu. Itu bisa, teman-teman tinggal klik gambarnya. Ada yang namanya picture format. Terus ada bagian color. Teman-teman tinggal pilih aja colornya. Seperti ini. Ini ada di tugas tahu kalau teman-teman warna gambarnya berubah. Nah, dia bukan berubah color tone-nya yang kita ganti jadi warna abu. Kalau gitu, terus ada lagi efek-efek-efek. Hmm, namanya artistic effect. Kalau di tugas satu tuh kan gambar peta ya, dan petanya tuh kelihatan agak menonjol gitu kan. Nah, itu pakai efek-efek yang ini nih. Plastik wrap kalau nggak salah aku. Jadi em, gambar si pulaunya kayak lebih kelihatan gitu kan. Begitu. Terus selain itu kita juga bisa ngatur bingkainya. Ini kan nggak ada bingkai. Anggap mau kita tambahin bingkai kayak gini bisa. Mau dijadiin oval, mau dijadiin dia kotak, mau bentuk seperti ini itu bisa. Begini pun itu bisa. Nah, selain tadi ada lagi satu nama fiturnya itu remove background. Jadi di Microsoft Word kita bisa nge-remove background foto dan ngeganti sama background baru. Ini tuh bagusnya kalau kita mau bikin foto nih pas foto. Punya pas foto warna biru. Pengen kita ganti pas fotonya jadi warna merah. Itu bisa. White.
Kita cari pas foto. Contoh nih ya, ini pas fotonya warna biru. Ini enggak HD gambarnya. Bentar. Nih, ini pas fotonya warna biru. Mau kita ganti jadi warna merah? Bisa. Cara pertama, teman-teman tinggal hapus backgroundnya. Kalau buat ngehapus background, klik dulu gambarnya, klik kanan. Ada yang namanya, oh sorry, klik dulu gambarnya. Terus teman-teman klik yang namanya tab picture format. Tab picture format ini muncul kalau kita udah ngeklik gambar. Kalau nggak ngeklik nih ya, kayak gini, dia nggak akan muncul. Jadi harus klik gambar dulu. Tab picture format, terus remove background. Warna ungu itu adalah warna yang akan kehapus. Nah, ini tuh kita kayak main di Adobe dan lain-lain gitu loh. Harus ngerapiin sendiri. Contoh, ini kerudungnya tiba-tiba ada warna ungu kan. Jadi harus kita keep supaya dia nggak keganti warnanya. Terus warna bajunya juga ini nggak akan kita gantikan. Jadi harus klik marks area to keep. Hmm, agak susah. Sebentar. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman cek ulang nih, ada lagi nggak warna kerudungnya yang kena warna ungu atau warna bajunya yang kena warna ungu. Kalau udah rapi atau nggak ada, klik yang namanya keep change. Nanti backgroundnya hilang, jadi transparan kayak gini. Kalau udah transparan, kita tinggal tiban sama background baru. Klik kanan, format picture, pilih yang paling depan, fill and line. Pilih fill, solid fill. Terus teman-teman ganti tuh sama warna biru. Kayak gini. Selesai. Ah, share screenku ada garis-garis abunya kah? Wah, dari tadi. Tapi ini kelihatan nggak? Oh, bentar-bentar. Aku stop dulu. Bentar-bentar. Kalau ini aku mau hide control ininya ya. Oh, aman. Oke. Kelihatan nggak tadi teman-teman? Atau perlu aku ulang nggak buat remove background dan keganti warna backgroundnya? Oke. Amankah? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kelasnya? Hihi, karena sudah jam 8. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, tadi buat yang nanyain tugas. Masih ada. Buat yang nanyain tugas, itu tuh kan ada tugasnya teman-teman. Ada 4 tugas, satu kuis. Kuis tuh wajib dikerjakan. Gampang kok kuisnya, beneran segampang itu. Terus buat tugas itu 4, teman-teman pilih deh minimal 2 atau minimal 50%.
Nah, tugas yang bisa dikerjain itu tadi tugas yang berkaitan sama protek dokumen. Aku lupa itu tugas 2 apa tugas 3 gitu. Cicil itu dulu aja. Sertifikasi Word yang dimaksud tadi apakah ambilnya di mana? Aku bukan dari BNSP. Beneran ngambil dari Microsoft Word-nya gitu. Coba deh cari di Google Microsoft Word Certified White. Ini kayak begini. Jadi waktu itu aku ikut lewat yang namanya lembaga Certiport. Dia beneran pure cuman buat bantu si pelaksanaan sertifikasinya aja sih. Kalau dulu tuh dia bahasa Inggris, tapi sekarang setauku udah ada bahasa Indonesianya kalau buat ujian. Nah ini dia. Itu import, tinggal di search aja sih. Mana nggak mau. Iya berbayar. Jatuhnya berapa ya? Sekitar, aduh berapa lagi? Dulu aku kok MBKM gitu loh guys. Sekarang masih ada nggak sih MBKM? Karena MBKM jadi dia gratis. Kalau nggak salah hitungan bayarnya tuh kayak harus $, gitu loh. Sekitar 800.000. Tapi kalau misalnya kalian belum ada budget, gak apa-apa kok kalau mau daftar kerja, bikin CV gitu, nyantumin sertifikat dari DSA, tetap diakui. Karena yang penting ya menunjukkan kalau misalnya kita udah ikut bootcamp, terus mengetahui ilmu-ilmu Microsoft Word gitu. Gak wajib sih, lebih ke jadi nilai plus saja gitu kalau kita punya sertifikasi. Sistem tugasnya dikumpulin kapan? Tugas itu bebas, gak ada deadline. Teman-teman mau kumpulin besok, mau besok lagi, atau mau minggu depan, atau 2 minggu lagi juga nggak apa-apa. Hmm, ya pokoknya selama durasi bootcamp berlangsung aja gitu. Kak, untuk tugas 2 nama templatenya apa? Tugas 2 itu yang bikin sertifikat kan? Nah, itu nggak ada template. Jadi teman-teman bikin manual atau bikin sendiri. Ini biar kebayang, aku sambil share screen deh. Contoh ini ya. Hmm, nah, tugas 2. Tugas 2 itu kan instruksinya teman-teman bikin sertifikat bebas. Bebas tuh maksudnya bebas desainnya ya. Mau dia warna abu, warna apa, font segala macam itu bebas. Yang penting harus ada judul Microsoft Word Beginners. Keterangan yang lain bebas, mau nambahin nilai, bulan, tahun itu bebas. Nah, ini contoh sertifikatnya gitu. Kalau tadi teman-teman mau bikin dari template juga boleh, tinggal diedit aja. Biar nggak kelihatan template banget gitu. Jadi edit warnanya, edit fontnya. Mau bikin manual juga boleh. Terus selain tugas 2 yang bisa teman-teman kerjain itu tugas 3. Tugas 3 filenya teman-teman protect. Protectnya kan tadi ada 2 ya yang kita pelajari ya. Protect to open sama protect to modify. Udah gitu doang.
Next minggu depan kali ya baru kita bahas tugas satu karena aku mengerti tugas satu itu sangat berat dibanding yang lainnya karena banyak fiturnya kan dan materinya belum kesampaian semua. Paling, oke, sorry. Paling di minggu depan atau 2 minggu lagi baru kita bahas tugas satu ya. Jadi buat sekarang kerjain tugas dua dan tugas tiga aja kalau mau ngerjain tugas. Begitu. Oke kah? Jangan lupa diisi presensinya ya kak, teman-teman. Kalau udah karena udah lewat jamnya, sudah jam 8. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah mengikuti bootcamp malam ini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan kedua ya. Selamat istirahat semuanya, selamat malam. Semoga yang aku share ke teman-teman bermanfaat gitu. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.